Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Letnan Jenderal Kumaki Chiharada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI berdiri pada 1 Maret 1945 dengan Dr. Raji Manwedodiningrat menjadi ketuanya, sementara Suroso menjadi wakilnya. Pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Soekarno, Muhyamin, dan Supomo diminta pendapatnya secara khusus untuk melengkapi kondimen dasar negara yang saat itu belum ada. Rumusan konstitusi usulan Muhyamin secara tertulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, persatuan kebangsaan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 usulan dasar negara dari Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sementara rumusan dasar negara oleh Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah BPUPKI dibubarkan, PPKI dibentuk dan berhasil mengesahkan Piagam Jakarta yang dituangkan sebagai 5 dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Bung, saya mendengar berita penting dari saluran radio BBC London, Bung. Ada apa? Berita semacam apa, Sahri? Indonesia akhirnya mendapatkan celah untuk merdeka. Jepang telah sepenuhnya menyerah kepada sekutu. Kau tidak bisa menyimpulkan begitu saja. Salah satu langkah saja kita bisa kehilangan kemerdekaan kita. Kau ingin aku melakukan apa? Umumkan kemerdekaan secepatnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bung. Proklamasi tidak semudah itu. Untuk apa banyak rakyat yang gugur saat ini? Tenangkanlah pikiranmu dan jadikanlah pikiran-pikiran. Bagaimana mungkin bisa tenang, Bung? Kita bisa saja kehilangan kesempatan untuk merdeka. Bung Karno baru saja kembali. Mari kita temui dia dulu. Beliau akan menjelaskan kepadamu tentang kemerdekaan itu. Mari. Permisi. Ya, Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. baik, saya panggilkan sebentar. Ada apa gerangan? Saya baru saja pulang dari Dalat. Kemudian pemuda ini datang dengan tergesa-gesa. Katanya Jepang sudah menyerah dari sekutu. Bung, saya mendengar ini dari radio BBC London, Bung. Saya yakin 100% berita ini berita yang aktual. Dari radio gelap kan? Kita tidak langsung bisa mempercayai itu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan lagi.
cari dulu kebenarannya. Kalaupun berita tersebut salah, kita bisa salah bertindak nanti. Bagaimana jika berita ini benar, Bung? Kita akan kehilangan momentum untuk merdeka. Lalu, jika beritanya salah, kamu mau bertanggung jawab? Kita diskusikan dulu dengan anggota PPKI dan golongan tua yang lain. Ini bisa menjadi kesempatan yang besar, bisa juga menjadi jebakan yang besar. Kita harus banyak berhati-hati. PPKI itu murni buatan Jepang. Saya tidak sudi kalau Indonesia dikenal merdeka karena pemberian penjajah. Berpikir kekanak-kanakan tidak akan membantu, Syahrir. Dengan membentuk PPKI, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Itu merupakan perwujudan janji mereka. Kau pemuda yang cerdas. Kita tahu itu. Tapi kau tidak berhak untuk memaksakan kehendakmu seperti itu, Syahrir. Coba dinginkanlah kepalamu terlebih dahulu. Sultan Syahrir begitu kecewa dengan tanggapan kedua tokoh tersebut. Belum puas, Syahrir lantas mengumpulkan para pemuda dengan mengadakan rapat yang bertempat di Jalan Cikini untuk membujuk Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kalian saya kumpulkan di sini untuk membantu saya membujuk Bung Karno dan Bung Hatta agar mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa Jepang telah sepenuhnya menyerah kepada sekutu. Jadi di Indonesia terjadi kekosongan. Ini adalah kesempatan kita untuk merdeka. Berarti ini waktu yang tepat untuk kita merdeka. Bung Karno mengatakan apa tadi? Berbincang dengan PPKI. Lalu kemudian melibatkan PPKI dalam seluruh rencana kemerdekaan. Klasik. PPKI itu murni buatan Jepang. Saya tidak sudi kalau Indonesia dicap sebagai negara yang merdeka karena pemberian penjajah. Kira-kira mengapa para golongan tua masih mempercayai mereka? Jepang akan memberi hadiah kepada golongan tua, seperti ketika bendera kita berkibar dan lagu kita berkumandang. Mereka akan mengelabui kita berkali-kali. Mulai hari ini, Indonesia harus berhenti menerima hadiah semacam itu. Indonesia harus merdeka dengan keringat bangsa sendiri. Tidak ada kepemimpinan Jepang dalam hal ini. Membujuk Bung Karno dan Bung Hatta tidak akan begitu mudah. Mereka ketua dan wakil PPKI. Tidak mungkin mereka mau meninggalkan PPKI. Kalau bisa, kita berulang menegaskan pada Bung Karno dan Bung Hatta. Kita tahu bagaimana Syahrir telah membujuk keduanya. Nihil, para golongan tua tidak akan memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Coba kita bujuk kembali. Jika Syahrir tidak bisa meyakinkan mereka, mungkin aspirasi kita semua akan membangkitkan naluri mereka. Kita harus bergegas. Tidak ada jaminan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta mau menuruti kemauan kita. Ini adalah malam puncaknya. Kita harus berjuang dengan seluruh jiwa raga kita. Ya, ada apa? Apa Bung Karno dan Bung Hatta ada di rumah? Bung Hatta sudah pulang dari tadi. Hanya ada Kang Mas di sini. Kami berniat untuk membicarakan hal penting dengan Bung Karno. Tolong izinkan kami masuk. Kali ini Syahrir datang kembali bersama beberapa pemuda lain. Mereka bilang akan membicarakan hal penting dengan Kang Mas. Temui dulu, Mas. Silakan masuk. Baik, Kang Mas. Tadi sudah rapat dengan Bung Hatta. Kalian sudah tahu hasilnya. Rubahlah keputusanmu, Bung. Kami berharap banyak padamu. Kalian berharap banyak kepadaku kan? Jadi, dengarkan aku. Hal-hal yang lain dapat kita selesaikan setelah merdeka, Bung. Yang terpenting tanah kita harus merdeka. Apa yang akan Jepang lakukan setelahnya? Tanah kita harus terbebas terlebih dahulu. Lebih baik maju berperang daripada terus mendekam di kurungan. Berperang? Siapa yang berhak atas nyawa orang lain? Kalian harus melihat dampaknya. Sebenarnya, apa yang sekarang kita tunggu, Bung? Janji dari Jepang. Kita telah sepakat, Bung. Tolong lakukan semua ini demi bangsa kita. Demi rakyat Indonesia. Saya tidak akan mengubah keputusan saya. Cukup, Bung. Apabila kemerdekaan tidak diumumkan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Untuk apa menunggu besok pagi? Sekarang juga gorok leher saya. Cukup. Pembicaraan ini tidak bisa dilanjutkan. Baik kami ataupun Bung Karno sedang tidak dalam pikiran yang matang. Yang Bung Karno pikir, kami terlalu mementingkan ego kami sendiri. Kami meminta maaf atas segala kelancangan yang telah kami lakukan. Tapi, yang Bung Karno harus ingat, rakyat menunggu dan akan terus menunggu.
Kami percaya Bung Karno akan mengambil keputusan terbaik untuk rakyat. Kami akan menunggu sampai Bung Karno sadar apa yang kami lakukan adalah benar. Jepang tidak akan membantu kita. Janji hanyalah omong kosong jika tidak direalisasikan. Jangankan 1 atau 2 tahun, 1000 tahun pun tidak akan cukup untuk memerdekakan Indonesia. Saya harap kedatangan kami dapat merubah pola pikir Bung Karno. Kami pamit undur diri, Bung. Maafkan perilaku saya yang gegabah. Kita tidak akan menyerah membujuk Bung Karno. Bagaimana jika untuk saat ini kita membawa Bung Karno keluar dari Jakarta? Takutnya pengaruh Jepang akan membelokkan niat Bung Karno. Saya pasrahkan sepenuhnya tugas ini kepada kalian. Sementara saya akan menyebarkan berita ini ke pelosok-pelosok negeri agar pemuda yang lain juga tahu bahwa Jepang telah menunduk pada sekutu. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Fokuslah pada penyebaran berita. Jangan mencemaskan kami. Proklamasi pasti akan dibacakan sesegera mungkin. Setelah Sultan Syahrir meninggalkan Jalan Cikini, Sukarni dan Hoirul Saleh masuk ke dalam perkumpulan menggantikan ia pada malam hari itu. Saya telah mendengar banyak dari Syahrir. Kini upaya yang bisa kita lakukan adalah membawa Bung Karno jauh dari pengaruh Jepang. Tempat mana yang bisa kita jadikan untuk lahan menyembunyikan Soekarno? Di Jakarta, hampir semua tempat sudah dikuasai oleh Jepang. Bagaimana dengan luar Jakarta sekitar Jawa bagian timur? Terlalu beresiko. Jepang akan mengendus pergerakan kita. Bagaimana jika Bung Karno menolak untuk kita ajak keluar kota? Melihat bagaimana ia bersikap, PPKI pasti sudah tahu tentang kabar ini. Terpaksa kita harus sekap Bung Karno. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan emas seperti ini. Rengas Dengklok tidak terlalu jauh dari sini. Daerahnya terpencil dan lepas dari pengaruh Jepang. Selain itu, hubungan antara Daiden Purwakarta dan Daiden Peta Jakarta juga sangat baik. Bisa dikatakan perjalanan kita ke sana akan aman. Rengas Dengklok, saya setuju dengan tempat ini. Kita bisa melancarkan rencana ini secepatnya. Latif mendapatkan piket markas peta malam ini, bukan? Bagaimana jika kita meminta dia untuk mengawal perjalanan kita? Biar saya saja yang berbicara. Kali ini keberhasilan kita, kau yang tentukan. Pimpin rencana kali ini, biar kami berada di belakangmu. Yusuf, temani saya untuk menemui Latif. Yang lain coba hubungi Dr. Muadi. Nanti kita ketemu kembali di depan kediaman Bung Hatta. Saya yakin Bung Karno akan meminta kehadiran Bung Hatta. Bawa juga beberapa persediaan senjata. Kita tidak pernah tahu akan ada apa di jalan nanti. Oh iya, minta juga bantuan Sutrisno. Dia penembak mahir di peta. Baiklah. Para pemuda meninggalkan Jalan Cikini setelah lama berdiskusi. Atas permintaan Hoirul Saleh, Dr. Muwardi bersedia ikut bagian dalam pelaksanaan rencana yang dilakukan oleh golongan muda. Sementara itu, Yusuf Kunto dan Sadan Kosinggi pergi ke markas peta di Jagal Monyet untuk menemui Latif Hendraningrat. Bagaimana? Kami hanya bisa meminta pertolongan dan kesediaan di pihak kami. Dengan adanya peta yang mengawal, mungkin kami akan merasa lebih aman. Dengan senang hati, momentum seperti ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Saya akan siapkan mobil dan beberapa senjata. Kita berangkat sekarang. Kalau bisa, kami ingin menghadirkan penembak mahir seperti Sutrisno dan yang lainnya. Tentu, saya akan panggil rekan-rekan saya. Bung, kami kesini datang untuk meminta kesiapan Bung Hatta untuk ikut bersama kami. Kita akan menuju ke kediaman Bung Karno. Selalu ini, dengan maksud apa? Segera Bung Hatta juga pasti akan tahu. Benar, kali ini kita sudah bicarakan matang-matang. Setelah ini kita akan menuju ke kediaman Bung Karno. Bung Hatta tidak perlu khawatir. Ngapain juga saya datang ke sini tanpa alasan, Bung? Para pemuda juga pasti sudah tahu apa tanggung jawab yang dimiliki golongan tua. Jadi kalian ingin mendiskusikannya bersama kami? Benar, Bung. Apa yang kami lakukan rasanya sangat salah. Kami akan mendiskusikannya kembali dengan para golongan tua. Baiklah, saya bersiap terlebih dahulu. Loh, kalian lagi? Ada apa? Bung, kondisi saat ini sedang tidak stabil, banyak kekosongan kekuasaan. Bagaimana jika nanti musuh menyerang Bung Karno dan Bung Hatta secara mendadak? Benar, Bung. Kami ingin mengupayakan Bung Karno dan Bung Hatta tetap aman.
para pemuda sudah menyiapkan tempat yang aman. Bung Karno dan Bung Hatta pasti akan aman di dalam perlindungan peta. Sebenarnya kalian ingin membawa kami kemana? Bung, dalam keadaan ini kita tidak boleh lengah. Kami juga tidak mungkin membahayakan nyawa kalian. Apakah para golongan tua sekarang tidak mempercayai para golongan muda dari bangsa sendiri? Apa ini masih dengan tujuan yang sama? Sudahlah, mari kita sudahi semua ini. Perhelatan antar golongan ini hanya akan membuat kesalahpahaman. Maaf kalau kami harus melakukan ini, Bung. Ada apa ini? Maaf, Bung. Kami melakukan ini hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Sebentar, saya akan ikut jika istri dan anak saya juga ikut. Baiklah, mereka akan ikut. Istriku, Ada apa ini? bawa Guntur kemari. Mau kemana? Udah, ikut aja. Baik. Para pemuda membawa Soekarno, Mohatta, Fatmawati, dan Guntur. Rombongan itu melaju ke arah timur sekitar Karawang. Rombongan sampai ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Untuk kali ini, aku minta kau, Yusuf Kunto, Darwis, dan Wikana untuk kembali ke Jakarta untuk memberitahu yang lain tentang rencana kita dan juga persiapkan hal-hal yang sekiranya kita perlukan. Saya rasa golongan tua tahu akan hal ini. PPKI akan mengadakan rapat siang nanti. Para golongan tua akan tahu bahwa Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di tempat. Mungkin jika kita menjadikan itu ancaman, para golongan tua akan memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Bisa jadi, lakukan saja secara natural. Bahkan jika mereka tahu, itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk kita. Aku akan mencoba membujuk Bung Karno dan Bung Hatta lagi. Yusuf Kunto, Wikana, dan Darwis kembali ke Jakarta atas perintah Sadanko Singgi. Sementara itu, Hoirul Saleh, Sukarni, Dr. Muardi, dan pemuda yang lainnya masih berusaha bernegosiasi dengan Soekarno. Jangan biarkan siapapun masuk. Saya juga minta bendera merah putih dikibarkan di depan rumah ini. Saya dan Latif akan berjaga bersama yang lain. Bujuklah Bung Karno. Hari ini, Bung Karno harus mengiyakan permohonan kita. Saya usahakan. Bung, kami tidak ingin melakukan ini lebih lama. Apa susahnya menuruti kemauan kami yang juga bahkan menuruti kemauan seluruh rakyat? Pertempuran bisa saja terjadi dan banyak korban akan berjatuhan. Apa menurut Bung Karno, Jepang tidak akan menimbulkan korban? Jangan gegabah. Kami tahu kalian ingin sesuatu yang sederhana. Namun untuk mewujudkannya itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Bendera merah putih akan dikibarkan di halaman rumah ini, Bung. Tapi hanya di halaman rumah ini. Entah sampai kapan bendera merah putih dikibarkan tanpa disandingkan dengan Hinomaru Jepang. Jepang tidak akan memberikan kita kemerdekaan. Apa yang kalian lakukan di Dalat juga bukan merupakan jaminan bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Jika memang bersedia, mengapa mereka harus duduk di atas kepala kita? Mengapa harus menunggu banyak korban yang berjatuhan dari Romusa? Mengapa menjadikan wanita-wanita dari bangsa Indonesia menjadi pemuas nafsu seperti binatang yang tak punya perlindungan? Bung, buka matamu, Bung. Orang-orang berteriak, Bung. Apa yang kau tunggu, Bung? Tindakanmu tidak akan membuat perubahan apa-apa, Bung. Walaupun memang terjadi pertumpahan darah, setidaknya orang luar akan melihat bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pikirkanlah, Bung. Waktu kita tidak banyak. Ahmad Subarjo yang berasal dari golongan tua mengendus pergerakan golongan muda. Ia menemui Yusuf Kunto, Darwis, dan Wikana untuk memastikan keberadaan dua tokoh penting golongan muda PPKI. yang telah membawa Bung Hatta dan Bung Karno? Benar, kami sengaja melakukan itu untuk menghindari pengaruh Jepang terhadap keputusan Bung Karno dan Bung Hatta. Antarkan saya ke tempat itu. Bagaimana? Apa yang bisa kau berikan sebagai imbalan, Bung? Apa yang kalian inginkan dariku? Kemerdekaan Indonesia.
Kami akan mengantarkanmu ke sana apabila kau menjanjikan kemerdekaan kepada kami. Saya mencari Bung Karno dan Bung Hatta untuk itu. Bahkan jika kalian tidak memintanya, kemerdekaan pasti akan kami wujudkan. Baiklah, saya akan mengantarkan Anda ke tempat di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada. Kami akan tetap di sini memantau kondisi terkini. Saya mendengar dari Yusuf Kunto bahwa kau bersedia akan menuruti keinginan para pemuda. Tentu, merdekanya Indonesia adalah impian seluruh bangsa kita. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, kita harus kembali ke Jakarta dan mengundang Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Dan itu membutuhkan banyak waktu. Bagaimana jika dilakukan jam 6 pagi besok? Saya akan bekerja keras agar jam 6 pagi semua sudah beres. Sebelum tengah hari, Indonesia pasti sudah merdeka. Kalau tidak, bagaimana? Pegang janji saya, pada tengah hari besok 17 Agustus, jika saya gagal mewujudkan kemerdekaan Indonesia, tembak matilah saya. Jadikan saya sebagai jaminan. Baiklah, Bung Karno dan Bung Hatta ada di ruangan ini. Aku kemari untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta merupakan bukti kepercayaan kami. Kami sungguh berharap para golongan tua tidak mengingkari janji kalian. Kalau begitu, salah satu dari kalian bisa ikut bersama dengan kami. Sukarni akan ikut bersama kalian. Silakan, akan sangat membantu jika lebih banyak orang. Jenderal Terauji sudah memasarkan kemerdekaan pada PPKI. Kami datang ke sini untuk menyampaikan bahwa kami ingin menggelar proklamasi. Tidak, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Aku tahu kamu akan mengambil kesempatan itu. Tapi sayangnya, justru karena Jepang telah menyerah, maka tentara Jepang tidak boleh mengubah status quo. Kemerdekaan sudah kami putuskan. Kami akan mengadakan rapat dengan PPKI. Kau tidak boleh mengadakan rapat apapun. Sudah kubilang Jepang tidak boleh mengubah status quo. Ini bukan waktu yang tepat. Jika bukan ini, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Jika berkenan, kami ingin mengadakan rapat untuk membahas tentang proklamasi beserta kesiapannya. Kalian bisa memakai seluruh ruangan di rumah ini. Rumah ini bebas dari segala gangguan tentara Jepang. Kalian bisa berunding sepuasnya. Di mana sekiranya kita bisa berdiskusi? Kalian bisa menggunakan ruangan ini. Ada meja dan kursi yang cukup untuk orang-orang. Kami akan menggunakan ruang ini. Terima kasih atas kesediaannya. Tidak perlu sungkan. Biar saya beristirahat. Saya tidak akan mencampuri urusan kalian. Untuk yang pertama, saya ingin membubuhkan kata proklamasi sebagai penjelas bahwa ini adalah teks proklamasi. Selanjutnya, mari kita isi bagian inti. Ada yang ingat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar? Saya senyap-senyap lupa. Tidak bisa mengingat secara rinci. Saya juga. Saya hanya ingat bahwa intinya tentang kemerdekaan sebuah bangsa. Kemerdekaan sebuah bangsa? Kalau begitu, begini saja. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, akan jelas bahwa naskah proklamasi bertujuan menegaskan kemerdekaan bangsa kita. Coba buatkan kalimat yang menegaskan kedaulatan negara kita. Bagaimana jika kalimatnya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu merupakan kalimat yang cukup jelas. Saya setuju. Berarti rancangan ini sudah hampir selesai. Saya akan menambahkan wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penanda. Draft ini sudah selesai. Sudah jam 4 pagi. Mari kita diskusikan dengan yang lain. Mereka ada di ruang tunggu. Ya sudah, mari.
Bagaimana Bu? Sudah selesai? Sudah, kami meminta tanda tangan kepada semua yang hadir. Tidak, Bung. Diwakili saja oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Saya tidak ingin beberapa utusan Jepang dijadikan pengatasnamaan bangsa kita. Kali ini saya setuju dengan Sukarni. Baiklah, bagaimana dengan draftnya? Apakah ada usulan? Kata tempo akan lebih baik jika dibawakan menjadi tempo. Ada usul lain? Pada penulisan tanggal, bagaimana jika diganti hari 17 bulan 8 tahun 05? Saya setuju. Lalu, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia bisa kita ganti dengan kalimat atas nama bangsa Indonesia. Karena nantinya akan ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta, bagaimana jika ditambahkan nama Soekarno-Hatta di bagian paling akhir? Apa dari usulan tersebut ada yang keberatan? Sepertinya tidak ada masalah. Naskah ini akan segera saya ketik. Apa benar pelaksanaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada? Awalnya begitu, tapi lapangan Ikada selalu menjadi tempat berkumpulnya para tentara Jepang. Sepertinya mustahil. Tapi akan bagus jika rumornya berkembang. Tempat yang akan kita pakai nanti ketika proklamasi tidak akan dikacaukan oleh tentara Jepang. Jika bukan di lapangan Ikada, di mana proklamasi dilaksanakan? Bagaimana jika di rumah saya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56? Saya setuju. Tempat yang cukup strategis. Saya akan meminta Berhendia untuk menyiarkan berita tentang proklamasi dan mencetak beritanya di koran-koran. Setelah naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, teks itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia. Mas sudah pulang. Aku tidak menyangka bahwa Indonesia akan merdeka. Seluruh kebanggaan terlihat di matamu, Mas. Anak-anak kita tidak akan lagi merasa ketakutan karena Indonesia akan menjadi tempat yang damai. Benar, Kang Mas. Bahkan sekarang Guntur saja sudah mulai belajar melangkah. Menurutmu, apa yang bisa aku lupakan di acara sepenting ini? Bendera. Kibarkan bendera merah putih yang besar. Jangan seperti biasanya. Benar, bendera. Kamu memang paling tahu apa yang aku butuhkan. Biar aku yang jahitkan. Kang Mas tidak perlu khawatir. Terima kasih, istriku. Sama-sama, Mas. Istriku, maukah kamu membantuku bersiap diri? Apakah kau ini anak kecil? Ternyata bukan hanya Guntur saja yang mau dibantu berdandan, tapi bapaknya juga. Nah, sekarang sudah tampan sekali. Semua pasti paham. Aduh, jadi tersipu. Sudah. Ayo cepat. Sudah jam 10 pagi, nanti terlambat. Latif. Jaga sekeliling tempat ini. Jangan sampai ada kericuhan antara pihak kita dan pihak musuh. Karena tempat ini akan banyak orang, pasti akan desak-desakan. Siap, saya akan menjaga sekeliling tempat ini dengan anggota PETA lainnya. Dan juga bantu Suhud mengibarkan bendera merah putih. Ya Pak, siap. Hei kamu, kemari. Ya Pak. Tolong, itu mikrofon, pengeras suara, dan lainnya siapkan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Peralatan sudah dipasang, tapi kalau radio saya kurang tahu. Radio? Coba tanya yang lain.
Sepertinya banyak yang paham soal radio. Coba ditanyakan pada orang-orang gerakan bawah tanah. Seharusnya mereka paham soal itu. Iya, nanti saya tanyakan, Pak. Yuk, jangan nanti. Sekarang. Oh, oke, Pak. Siap. Woi, Suhud, sini. Iya, Pak. Cari tiang bendera di belakang, kayaknya ada. Saya dari tadi tidak melihat benderanya, Pak. Waduh, berarti masih di Bu Fatmawati ini. Biar saya aja yang ambil, Pak. Iya, bagus. Permisi, Bu. Saya diperintah untuk mengambil bendera merah putih. Ya, sebentar saya ambilkan. Bu. Ibu tidak ikut keluar. Saya ambil bentuk dulu sebentar. Siap! Gerak! Sebelum saya membacakan proklamasi, saya ingin menyampaikan bahwa telah bertahun-tahun lamanya Indonesia berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Perjuangan yang menggadaikan jiwa dan raga telah dilakukan oleh para pahlawan kita. Demi mencapai cita-cita bangsa yaitu kemerdekaan Indonesia, setelah ini Indonesia yang merdeka akan mampu menentukan arah kebijakannya sendiri. Dengan begitu, kedaulatannya Indonesia akan diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, mari wujudkan Indonesia yang maju dengan rakyatnya yang hidup dalam damai dan makmur. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Negara Republik Indonesia kekal dan abadi. Merdeka! Merdeka! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Selamat pagi semuanya. Saya tidak mau memberikan banyak kata-kata. Saya hanya ingin menyampaikan rasa bahagia saya yang tidak bisa saya jabarkan dengan benar. Banyak kata-kata di kepala saya, namun tidak bisa keluar. Kemerdekaan Indonesia adalah mimpi yang saya damba-dambakan. Dan oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan Merdeka! 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 Saya juga demikian. Tak mau mengucapkan banyak hal. Saya hanya mau memberikan simpati tertinggi saya pada para pemuda yang telah berjuang keras selama ini. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya diraih oleh orang-orang luar biasa dari golongan tua, tapi juga atas dorongan semangat pantang menyerah dari golongan muda. Kemerdekaan Indonesia terisi atas gabungan kekuatan antar golongan, kesatuan yang terbentuk dari banyak komponen berbeda, keragaman yang menyatukan kita. Sekali lagi,
Merdeka! 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 Bung, Ya, Bung. saya minta tolong cetak naskah ini ke koran, kemudian sebarkan ke desa-desa dan pelosok. Saya takut berita proklamasi tidak akan terdengar sampai sana. Baik, Bung. Saya akan cetak naskah sebanyak-banyaknya, akan saya jadikan salinan berupa pamflet-pamflet yang akan saya sebarkan di seluruh penjuru di Indonesia. Terima kasih. Saya sangat kagum dengan jiwa wartawan Anda. Jasamu akan selalu terkenang oleh sejarah. Sebuah kehormatan bagi saya, Bung. Apa Bung kecil sudah kembali dari diplomasinya? Belum, Bung. Sultan Syahrir masih berada di luar negeri. Ismail diplomat kita masih berada di Belanda. Dia masih berusaha keras meyakinkan Belanda agar menerima kemerdekaan kita. Kalau begitu, kita mulai saja. Apa yang saya lakukan, Bung? Atur barisan mobil yang membawa pengeras suara. Kita bantu menyebarkan pamflet yang sudah dicetak dia. Baik, Bung. Sayuti Melik membuang coretan kertas berisi draft naskah proklamasi. Dengan insting seorang wartawan yang dimiliki BM dia, ia memungut kertas itu dan menjadikannya dokumen atas peristiwa bersejarah ini. Ini adalah naskah yang diketik oleh Sayuti Melik. Tolong siarkan di radio. Kalau bisa seluruh radio di Indonesia mendengar siarannya. Saya akan ke kantor Domain. Di sana naskah ini akan disiarkan ke seluruh server radio di Indonesia. Saya pastikan itu. Bagus, lakukan dengan benar. Ini ada salinan naskah yang diberikan oleh Berugia. Beliau berpesan untuk memastikan naskah ini disiarkan dan pastikan seluruh server radio di Indonesia mendengarnya. Katakan padanya, akan saya lakukan dengan baik. Saya pastikan urusan tentang penyiaran radio tidak akan gagal. Berita ini akan sampai ke seluruh penjuru di Indonesia. Saya akan jamin itu. Siarkan naskah proklamasi dan ratakan penyebarannya. Seluruh saluran radio diganti dengan siaran proklamasi. Lakukan setiap 30 menit sekali. Baik, Pak. Saya akan menyiarkan teks proklamasi ini setiap 30 menit sekali. Dan saya akan mendampingi seluruh server radio dengan siaran yang telah saya lakukan. Saya percayakan hal ini pada diri. Proklamasi disiarkan setiap 30 menit sekali. Sayangnya, baru 2 kali disiarkan, Penelewen mendapatkan ancaman dari pimpinan tentara Jepang. Dengan kantor Domain di sini, jika Anda sudah menerima naskah proklamasi, pastikan naskah itu disiarkan dengan baik. Jangan sampai ada yang terlewat dalam hal ini. Pastikan semua orang mendengar berita tentang ini. Anda tidak perlu khawatir. Bahkan, orang yang tinggal di puncak gunung pun akan mendengar siaran radio dari kantor Domain. Saya tidak akan menyia-nyiakan amanat yang diberikan kepada saya. Saya percayakan sepenuhnya pada kantor Domain. Hentikan berita ya. Saya tidak akan berhenti menyebarkan berita ini. Ralat bahwa berita yang kau siarkan adalah kekeliruan. Indonesia telah merdeka. Jepang tidak memiliki satupun hak untuk berdiri di atas kedaulatan Indonesia. Jangan main-main. Kau akan menyesal dengan kata-katamu. Aku tidak akan tinggal diam dengan penyiaran bodoh ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya penelewen dari kantor Domain. Saya akan mengirimkan naskah proklamasi. Saya minta bantuan untuk dikirim melalui server luar negeri. Baik, Pak. Saya akan menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui server luar negeri. Bagus. Persiapkan dengan matang. Incar negara-negara besar. Kedaulatan kita harus diakui oleh negara-negara besar. Akan saya target wilayah barat, setelah itu baru server-server yang mudah ditembus. Percayakan hal ini pada saya, Pak. Lakukan atas nama Indonesia. Dengan segala hormat saya, Pak. Berdirinya saya di sini dan tujuan saya mengumpulkan saudara-saudara untuk menyampaikan amanat yang saya susun untuk kedamaian Indonesia. Saya pula demikian, menyampaikan dukungan
atas kemerdekaan yang telah diraih oleh Indonesia, serta menyampaikan kebijakan yang telah kami susun berdua. Berikut ini adalah amanat yang akan saya sampaikan. Amanat yang pertama, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa negara Indonesia. Kedua, Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Ketiga, hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada